Kebahagiaan bukan kebohongan, kan ku buktikan semuanya padamu, bahwa diriku telah banyak berubah karena dirimu. Tidak terasa tahun 2022 akan segera berakhir. Banyak sekali anime yang tayang di tahun ini, mulai dari anime yang baru tayang dan ada juga yang melanjutkan dari season sebelumnya. Nah, di sini kami akan memberikan beberapa rekomendasi anime yang menurut kami seru dan asik ditonton. Langsung aja ya, ini dia. Yang pertama ada Blue Lock. Anime bertema olahraga sepak bola yang tayang di bulan Oktober ini bercerita tentang keresahan Asosiasi Sepak Bola Jepang karena kegagalan mereka di Piala Dunia tahun 2018. Sehingga mereka membuat sebuah program bersama dengan pelatih yang mampu merancang strategi pelatihan yang radikal dan ekstrim, bernama Ego Jinpachi. Nah, program pelatihannya ini bernama Blue Lock. Main karakter di anime ini sendiri bernama Isagi Yoichi, seorang striker yang memiliki ambisi tinggi untuk bisa masuk ke timnas Jepang. Dia pun menerima undangan untuk mengikuti seleksi Blue Lock ini. Tapi, dia tidak sendirian. Isagi harus diisolasi dan bersaing dengan 300 striker yang lainnya berusia sama dengannya. Dan apabila mereka gagal dalam seleksi ini, mereka tidak akan bisa masuk ke timnas Jepang selamanya. Anime ini mungkin seperti Kuroko ya, yang harus ada di mode ekstrim untuk mengeluarkan seluruh potensi kekuatannya. Kayak John gitu dah, ada petir-petirnya gitu. Penasaran kan gimana ceritanya? Langsung tonton aja ya. Yang kedua, ada Aoashi, bercerita tentang seorang anak SMP bernama Ao Ashito, seorang striker yang sangat egois yang berasal dari daerah terpencil di Jepang, tepatnya di prefektur Ehime, yang tanpa sengaja bertemu dengan Tatsuya Fukada, seorang pelatih SSB dari klub sepak bola Tokyo City Esperion yang terkenal. Karena melihat Ashito yang memiliki bakat, Fukuda pun mengajaknya untuk mengikuti seleksi. Tapi perjalanan Ashito tidak mudah karena sempat ditentang oleh sang ibu karena biayanya yang mahal. Lalu pas seleksi pun Ashito sangat kesulitan karena keegoisannya. Bahkan yang membuat mentalnya hancur karena Fukuda menyuruhnya menjadi seorang wingback daripada seorang striker. Gimana? Seru kan? Barangkali Ashito ini cocoknya main di Blue Lock ya karena egonya itu. Yang ketiga, ada Made in Abyss Season 2. Setelah mendapat respon yang positif, season pertamanya tahun 2017 dan dilanjutkan pada tahun 2020, ada movie-nya yang berjudul Fukaki Tamasin no Rohime, lanjutan dari season 1. Akhirnya season 2-nya tayang pada bulan Juli dan berakhir pada bulan September dengan jumlah 12 episode. Bercerita kelanjutan perjalanan dari Riko, Reg, dan Nanachi untuk menemui ibu dari Riko. Dan sekarang mereka berada di lapisan ke-6 yang dikenal sebagai ibu kota yang tidak dikembalikan. Kabarnya, lapisan ke-6 ini adalah tempat kota emas berada. Nah, berbeda dari season sebelumnya yang menampilkan kengerian setiap lapisan, di season ini kita hanya berfokus pada lapisan ke-6 saja, mulai dari awal mula terbentuknya desa Iblu. Nanachi yang kembali bertemu dengan Mitty dan menjual dirinya untuk bersama dengan Mitty, hingga bentuk dari makhluk abis lapisan 6 yang unik dan aneh. Semua akan terjawab di season ini. Dan juga Reg yang akan bertemu dengan temannya Fafuta, yang sebelum hilang ingatan, Reg berjanji sesuatu pada Fafuta. Apa itu janjinya? Langsung saja tonton ya. Yang keempat, ada Otome Game Sekai wa Mobkibishi Sekai Desu. Kurang lengkap rasanya kalau tidak ada genre isekai kali ini. Anime yang tayang di bulan April dan selesai bulan Juni dengan jumlah 12 episode ini bercerita tentang seorang pemuda yang bermain game simulasi kencan dan berhasil menamatkan game itu. Saat dia keluar rumah tanpa sengaja, dia jatuh dari tangga dan ketika sadar dia berada di dunia lain yang rupanya dunia itu adalah dunia simulasi yang dia mainkan di game selama ini. Nah, di dunia barunya ini dia bernama Leon, seorang anak yang hanya ingin menjadi seorang figuran saja karena dia tidak mau mengubah jalan cerita dari gamenya sendiri. Tapi karena wawasannya mengenai game ini,
membuatnya justru terlibat terlalu jauh dengan sang karakter utama wanita. Ya, biarpun konsepnya sama seperti genre isekai lainnya yang memang overpower, tapi menurut kami anime ini masih enak ditonton, terutama karena adanya robot-robot yang jarang terjadi di genre isekai. Apalagi ceritanya pun tidak terlalu berat untuk diikuti. Yang kelima ada Chainsaw Man. Anime yang baru tayang di bulan Oktober ini bercerita tentang seorang anak laki-laki bernama Denji. Bisa dikatakan kehidupannya sangat miris ya, karena selain miskin, dia juga harus melunasi hutang yang ditinggalkan ayahnya yang sudah mati. Oleh sebab itu, dia menawarkan diri bekerja dengan Yakuza sebagai seorang pemburu iblis dengan bayaran yang murah, ditemani oleh seekor hewan iblis bernama Pochita. Tapi rupanya, Denji dikhianati oleh bosnya sendiri karena dia sudah tidak dibutuhkan. Hingga saat mereka sudah tak bernyawa, Denji dan Pochita bergabung menjadi manusia gergaji dan menghabisi seluruh Yakuza itu. Anjay. Dan dia pun bertemu dengan Makima yang mengajaknya untuk bergabung dengannya. Pokoknya anime ini seru abis loh, apalagi bagi kalian yang suka adegan gore. Yang keenam ada Summertime Rendering. Anime ini tayang pada bulan April dan terdiri dari 25 episode diadaptasi dari manga dengan judul yang sama, karya Yasuki Tanaka. Anime bergenre time travel thriller ini bercerita tentang seorang remaja bernama Ajiro Shinpei yang mendapat kabar kematian teman masa kecilnya bernama Ushio Kopune. Dan dia pun memutuskan untuk kembali ke pulau asalnya, yaitu Pulau Hitogashima, untuk menghadiri penghormatan terakhir untuk Ushio sebelum dikremasi. Tapi kejadian tak biasa terjadi saat Shinpei mulai menyelidiki kematian Ushio. Dimulai dari dirinya yang terbunuh dan dapat hidup kembali. Kejadian terus berulang sampai akhirnya Shinpei berhasil membuat keadaan seperti semula. Gimana, keren kan? Jujur saja ya, kami sangat enjoy dengan anime ini karena ceritanya yang tidak begitu bertele-tele, satset gitu deh pokoknya. Dan tidak membuat kepala kita jadi pusing ya, karena biasanya anime bergenre time travel itu selalu membuat kita berpikir keras untuk memahami alur ceritanya. Pokoknya ini anime keren banget deh, pokoknya tonton, harus wajib. Yang ketujuh ada Licorice Recoil. Anime ini tayang pada bulan Juli dan berakhir pada bulan September dengan jumlah sebanyak 13 episode. Bercerita tentang agen rahasia yang ditugaskan oleh pemerintah Jepang untuk menangani berbagai macam kasus teroris. Tapi yang melakukan tugas itu adalah semua anak perempuan yatim piatu dan mereka menyamar sebagai siswa sekolahan yang dinamai Licorice. Nah, yang jadi fokus di sini bernama Takani Inoue, seorang Licorice berbakat yang melalaikan perintah demi menyelamatkan seorang Licorice lainnya. Dia pun dipindah tugaskan untuk bekerja bersama dengan Licorice paling jago bernama Chisato. Demi kembali ke markas pusat, Takina pun bahu-membahu dengan Chisato untuk mengalahkan teroris yang dipimpin oleh Majima. Ini anime menurut kami oke pakai banget, terutama Chisato yang memang jago dan lebih GG-nya lagi, dia bisa mengelak dari tembak-tembakan musuhnya layaknya di film Matrix. Bahkan Hideo Kojima pun sampai ketagihan nonton anime ini. Mantap. Oke, mungkin segitu ya anime yang mungkin terbaik di tahun 2022 versi kami sendiri ya. Sebenarnya masih banyak anime yang bagus lainnya seperti Bleach, Mob Psycho 100, Boku no Hero Academia, Attack on Titan, Kimetsu no Yaiba, Spy X Family, dan pokoknya masih banyak lainnya lagi. Tapi mungkin ada yang lanjutan dari season sebelumnya. Ya, ada yang juga sebagian yang kami memang tidak tonton. Oh iya, boleh di komen ya kalau ada rekomendasi lainnya. Terima kasih.